Kebaktian Umum Minggu 12 September 2021 dengan tema Apa Katamu Tentang Aku? Dilayani oleh Pendeta David Sudarto. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah apakah katamu tentang aku? Sebuah pertanyaan yang tepatnya adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya yang dicatat oleh Markus pasal 8 ayat 29 yang secara utuh demikian bunyinya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita mohon pengampunan kepada Allah Bapa di surga. Ya Bapa, Allah yang mengasihi kami melalui Tuhan Yesus Kristus, mengasihi kami sampai merasa sakit karena harus merelakan putra tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bagi kami, untuk keselamatan kami. Tuhan Yesus telah mengasihi kami bahkan sampai mati di kayu salib. Saat ini sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan dengan harga yang amat mahal, kami tertunduk memohon pengampunan atas segala dosa dan kegagalan kami. Sebab dalam kehidupan di dunia yang Tuhan anugerahkan ini, kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus dengan harga yang mahal itu, tidak selalu bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk mewujudkan cinta kasih kami kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, melalui cinta kasih kepada sesama kami. Dalam hidup ini kami masih acap kali saling melukai, saling menyakiti, dan itu tentu mengecewakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa untuk segala dosa dan kegagalan kami sebagai murid-murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 adalah kabar sukacita bagi setiap kita yang telah dengan bersungguh-sungguh mengakui dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus,
mohon pengampunan, dan Allah memberikan anugerahnya. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa, supaya berkat-berkat yang Tuhan sediakan melalui firman-Nya, sungguh kita akan jumpai. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, sempurnakanlah rasa syukur dan sukacita kami ketika Engkau bersedia menyapa setiap kami melalui firman-Mu. Dan sebentar lagi firman-Mu itu akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah melalui firman yang kami baca dan kami renungkan itu, kami sebagai anak-anak disapa satu persatu, sehingga setiap kami sungguh merasa betapa dikasihinya kami oleh Allah Bapa yang Maha Baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang Engkau sediakan melalui firman-Mu, biarlah Engkau curahkan kepada setiap kami. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya sapaan-Mu, berkat-berkat-Mu sungguh kami terima, kami rasakan melimpah melalui firman yang akan kami baca itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus melalui Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-38.
Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang peroleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil Markus pasal 8 ayat 29 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku?" Dan saat itu nampaknya dengan yakin sekali Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Mesias arti hurufiahnya adalah yang diurapi Allah. Mesias ini biasanya dikenakan kepada seseorang yang dikaitkan dengan pertolongan, yang dikaitkan dengan juru selamat yang dinanti-nantikan. Ketika seseorang atau sekelompok orang berada dalam situasi yang sulit, lalu menanti-nantikan penolong. Nah, itu kira-kira Mesias. Dan Mesias yang dikenakan kepada Yesus ini bukanlah Mesias sembarangan. Mesias berarti
yang diurapi Allah. Bukan juru selamat abal-abal atau KW atau juru selamat yang palsu. Tapi ini sungguh-sungguh juru selamat, sang penolong yang dari Allah atau yang diurapi Allah. Yesus memang adalah Mesias dari Allah. Dan jawaban Petrus ini nampaknya sangat didukung oleh data-data yang meyakinkan, yang memang telah dicatat dari sejak pasal 1 Injil Markus sampai perikop sebelumnya di pasal 8 Injil Markus yang kita baca tadi. Petrus melihat dan menyaksikan betapa Yesus adalah pribadi dengan kuasa ilahi. Yesus berkuasa atas sakit penyakit, mulai dari penyakit yang mungkin pada waktu itu ya ringan. Ibu mertuanya sendiri sakit demam. Kecuali kalau sekarang, kalau orang demam, kita sudah merasa ada sesuatu yang sangat serius karena dunia kita sedang COVID atau terinfeksi COVID-19. Mulai dari penyakit demam sampai kusta. Penyakit kusta pada waktu itu tidak dapat disembuhkan. Tetapi Yesus berkuasa atas semua penyakit. Baik yang dianggap ringan maupun yang terlalu sulit untuk disembuhkan, bahkan yang mustahil disembuhkan. Yesus mampu menyembuhkannya. Yesus berkuasa mengatasi kelemahan tubuh, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Yesus berkuasa atas roh-roh dunia yang di luar jangkauan manusia. Dari yang sendiri sampai roh yang jumlahnya itu besar dan amat besar, yang disebut legiun, ia bisa usir. Yesus berkuasa atas alam, angin ribut ditundukkannya. Petrus juga menjadi saksi bagaimana Yesus berkuasa mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, melampaui segala akal. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Berjalan di atas air, dan masih banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Yesus, yang membuktikan dengan amat yakin bahwa ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku?" Petrus dengan yakin menjawab, "Engkau adalah Mesias." Sebab di dalam Yesus kuasa ilahi itu sungguh nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, namun pertanyaannya adalah mengapa di dalam ayat 30 Injil Markus pasal 8 Yesus kemudian melarang supaya murid-muridnya termasuk Petrus jangan memberitakan kepada siapapun tentang Yesus yang adalah Mesias itu. Jawaban Petrus tidak bermasalah, tidak salah. Sebab Yesus memang sungguh adalah Mesias, juru selamat yang diurapi oleh Allah. Tetapi kenapa Yesus melarang mereka supaya jangan memberitakan kepada siapapun siapa Yesus yang adalah Mesias itu? Nampaknya Yesus masih akan mengajarkan hal-hal yang amat penting sebelum para muridnya
memberitakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Sebab menjadi pengikut atau murid Yesus bukan cuma soal memiliki rumusan jawaban yang benar saja. Menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus dituntut untuk memiliki motivasi yang benar dan menempatkan Yesus di posisi yang harus benar juga. Karena itu, rumusan yang benar belum cukup. Yesus Mesias dari Allah benar, namun masih harus dilengkapi dengan hal yang amat penting. Dan hal yang amat penting itu membuat seseorang memiliki motivasi yang benar ketika mengikut Yesus dan selalu bersedia menempatkan Yesus di tempat yang benar dalam kehidupannya. Karena itu, Yesus yang adalah Mesias, rumusan itu masih harus dilengkapi dengan rumusan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan berarti menempatkan Yesus sebagai Tuan. Tuan berarti Yesus itu adalah sosok yang kehendaknya dijunjung tinggi dan juga dipatuhi, diikuti, ditaati oleh seseorang yang mengaku dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Mengikut Yesus sebagai Tuhan bukan memperalat Yesus dengan kuasanya yang luar biasa untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadi kita. Mengikut Yesus sebagai Tuhan, Yesus yang adalah Mesias yang luar biasa dengan kuasa ilahi di tangannya itu, memberikan motivasi seseorang untuk menempatkan dia ada di depan dan kita sebagai pengikutnya ada di belakang, mengikuti jejaknya, menuruti kehendaknya, mengikuti keinginan hatinya untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menempatkan Yesus yang adalah Mesias itu sebagai Tuhan dalam hidupnya, ia akan terus setia dalam pasang surut kehidupan, bukan kecewa lalu meninggalkan Yesus ketika keinginannya mungkin tidak terpenuhi. Orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan, motifnya bukan sekedar hendak mendapatkan pertolongan. Namun orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan, ia akan mengikut Yesus Sang Mesias itu dan mengikuti cara hidupnya. Sehingga hidup seseorang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan ini dipakai untuk menjadi saluran berkat, meneruskan berkat-berkat Tuhan, memberikan pertolongan-pertolongan pada yang memerlukan pertolongan dalam kehidupan ini. Orang yang mengikut Yesus sebagai Tuhan berarti menjadikan Yesus Sang Tuan. Sang Tuan berarti Sang pemilik dirinya dan pemilik segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dan dirinya hanyalah pengelola dari milik Tuhan saja. Karena itu orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan
orang yang akan menjadi rendah hati, tidak arogan, tidak sombong, dan tidak pula egois. Sebab dirinya dan segala sesuatu yang ada di tangannya sesungguhnya adalah milik Yesus Sang Tuhan yang harus dikelola untuk mendatangkan berkat dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah mengapa betapapun Petrus memiliki rumusan yang benar, engkau adalah Mesias, tetapi Yesus masih belum mengizinkan mereka untuk memberitakan Yesus. Sebab Yesus ingin para murid-muridnya lebih dahulu menempatkan Sang Mesias itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Di akhir Injilnya, Markus menyebut Yesus Sang Mesias itu sebagai Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Demikian catatan penulis Markus dalam pasal terakhir Markus 16 dan ayat terakhir 19 dan 20. Orang yang mengikut Yesus Sang Mesias sebagai Tuhan adalah orang-orang yang tidak hanya menerima kabar baik, namun orang-orang ini kemudian menjadikan kehidupannya menjadi kabar baik. Bukan hanya diberkati, tetapi menjadikan hidupnya saluran berkat. Bukan cuma menjadi orang-orang yang diselamatkan, namun menjadikan dirinya sebagai saluran kepanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan keselamatan bagi banyak orang dimanapun ia berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Allah Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadikan setiap kami anak-anak Allah yang sekarang Engkau tempatkan di bumi yang tidak sempurna ini. Biarlah Engkau menolong kami supaya dalam kehidupan ini kami senantiasa dimampukan menempatkan Yesus Sang Mesias itu sebagai Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami adalah hidup yang meneruskan jejak mengikuti teladan Kristus, cara hidup Kristus yang menempatkan keinginan dan kehendak Kristus di tempat yang utama dalam kehidupan ini. Dan kehidupan kami
akan terus menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan, meneruskan berkat dan keselamatan di bumi ini. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk upaya-upaya yang sedang dikerjakan bahu-membahu bagi penanggulangan pandemi COVID-19 di berbagai tempat dan lebih khusus di negeri kami. Upaya-upaya yang sedang dikerjakan kami syukuri karena menampakkan hasil-hasil yang baik. Mari Engkau terus tolong kami ya Bapa, supaya hasil-hasil yang baik dan upaya-upaya yang baik itu terus meningkat, sehingga kami semakin mempunyai harapan oleh karena pertolongan-Mu, bahwa dunia kami, negeri kami dapat dipulihkan dari wabah COVID-19 ini. Saat ini kesulitan-kesulitan ada di mana-mana, baik ekonomi maupun kesulitan-kesulitan yang lainnya. Kami mohon pertolongan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang berduka karena harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami mohon rangkulan tangan Tuhan mendekap mereka. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dalam perawatan-perawatan. Biarlah Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk para ahli yang sedang mengupayakan kesempurnaan vaksin, obat-obatan. Biarlah Engkau berkat Tuhan yang menyempurnakan semua upaya-upaya itu. Kami berdoa ya Bapa Surgawi untuk gereja kami, gereja Tuhan. Engkau berkati supaya melalui persekutuan yang Engkau anugerahkan, melalui pelayanan yang kami kerjakan, kami terus dapat merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dan berkat-berkat Tuhan, dan terus dapat meneruskan berkat-berkat Tuhan itu dalam kehidupan ini, khususnya di tengah-tengah situasi yang amat sulit ini. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami ya Bapa, sebab kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. Amin. Pelayanan persembahan terambil dari Mazmur 7 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 23030010042. BCA Cabang Kalimalang, atau bisa juga dengan mengumpulkan di dalam amplop dan diberikan kepada gereja pada saat kegiatan bergereja berjalan normal. Oleh kasih
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang Engkau curahkan kepada kami, anak-Mu di tempat ini. Kami telah memberikan yang terbaik melalui persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah setiap tangan-tangan yang mengelolanya agar dapat dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memasuki pujian pengutusan terambil dari PKJ 184 ayat 1 dan 2. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.